Pernah kebayang nggak rasanya udah sampai di puncak gunung spiritual, sebuah pencapaian yang luar biasa tinggi. Tapi gimana kalau saya bilang justru disitulah pertarungan yang sesungguhnya baru dimulai? Hari ini kita akan menjelajahi kondisi ini, puncak pencerahan dan bahaya tersembunyi yang diam-diam mengintai di sana. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas? Perjalanan kita ini akan melewati 5 tahap penting. Kita mulai dari tantangannya dulu, soal stabilitas. Terus, kita bongkar musuh utamanya, jebakan ego yang tersembunyi. Nah, penawarnya apa? Kita akan belajar jadi manusia cahaya lewat latihan kerendahan hati. Sampai akhirnya, kita bisa lihat gimana rasanya hidup dalam rahmat Tuhan. Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Ini semua tentang gimana caranya mempertahankan kondisi spiritual yang tinggi itu. Jadi, ini bukan soal nyampe puncak terus udah selesai, tapi gimana caranya kita bisa tetap bertahan di sana. Di sini, kita ketemu satu konsep inti yang namanya baqa billah. Ini tuh kondisi di mana kita merasa terus-menerus bersama Tuhan. Tapi, poin kuncinya di sini, ini bukan piala yang kita menangkan sekali lalu kita pajang. Bukan. Ini lebih kayak sebuah taman indah yang harus kita rawat setiap hari supaya tetap subur dan stabil. Dan ini dia kenapa stabilitas itu penting banget. Soalnya tanpa itu, koneksi yang dalam ini gampang banget goyah. Gangguannya dari mana? Ya dari ego tersembunyi dan kekhawatiran duniawi yang diam-diam nyelip lagi pas kita lengah. Jadi mencapai puncak itu benar-benar cuma awal dari pendakian yang sesungguhnya. Nah, sekarang yuk kita bedah bahayanya di puncak ini. Mari kita kenalan lebih dekat sama antagonis utama dalam cerita kita. Si jebakan ego yang tersembunyi. Istilahnya adalah kesombongan halus. Ini bukan sombong yang pamer-pamer gitu ya. Bukan, ini jauh lebih licik. Ini tuh perasaan di dalam batin yang sunyi, kayak ada bisikan di dalam hati yang bilang, wah, aku ini lebih spesial nih, atau aku lebih berharga nih karena pengalaman spiritualku. Bedanya tuh jelas banget kan? Di satu sisi, ada sombong yang kelihatan, yang suka pamer, pencapaian, cari-cari pengakuan. Nah, di sisi lain, ini dia nih, si sombong halus. Anda mungkin nggak ngomong apa-apa, tapi di dalam hati, Anda merasa lebih hebat, mulai ngejudge dan ngukur orang lain. Dan ada rasa puas yang diam-diam soal level spiritual Anda. Halus banget kan? Jadi, kenapa sih ini bahaya banget? Pertama, ini tuh kayak bendungan yang langsung ngeblok aliran rahmat ilahi. Kedua, ini bikin ada jarak sama orang lain. Karena tanpa sadar Anda mulai menilai mereka. Dan yang paling parah, ini bikin kedamaian batin Anda jadi rapuh banget. Gampang goyah cuma karena pujian atau kritikan. Oke, kita udah lihat masalahnya. Terus, solusinya apa dong? Nah, mari kita kenalan sama kondisi ideal yang jadi penawar dari ego tersembunyi ini. Jawabannya adalah menjadi manusia yang ringan. Eits, jangan salah ya. Ringan di sini tuh bukan berarti lemah. Justru sebaliknya, ringan karena udah bebas dari beban-beban berat, kayak ego, ambisi, dan keterikatan sama dunia. Kalau beban itu lepas, cahaya batin kita baru bisa ngalir dengan bebas dan kuat. Jadi, gimana sih rasanya di dalam hati orang yang ringan ini? Coba bayangin deh, hati yang lega banget, nggak ada lagi tuh rasa iri, cemburu, atau ambisi yang sembunyi-sembunyi. Mereka nggak lagi terikat sama hasil duniawi. Jadi, tindakan mereka itu ngalir gitu aja, alami, tanpa dipaksa. Dan yang paling penting, beban masa lalu kayak dendam itu udah benar-benar dilepaskan. Dan dari luar, ini kelihatan banget dari tindakan mereka yang simple dan harmonis. Waktu mereka nolong orang, itu murni karena rasa sukacita, bukan buat cari pujian. Hasilnya, kehadiran mereka itu rasanya adem, nenangin, gak membebani sama sekali, dan bisa menginspirasi kedamaian hanya dengan menjadi diri mereka sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih, bagian praktisnya. Gimana caranya kita melatih diri buat ngelain ego tersembunyi dan memupuk keringanan ini? Yuk kita lihat latihannya. Kuncinya itu konsisten lewat 4 latihan harian ini. Pertama, refleksi jujur. Tiap malam, coba deh jujur sama diri sendiri. Motivasiku hari ini datangnya dari mana ya? Kedua, zikir internal. Afirmasi buat ngingetin diri terus kalau semua ini cuma titipan. Ketiga, tindakan rendah hati di kehidupan nyata. Misalnya, lebih banyak dengerin daripada ngomong. Dan keempat, meditasi ego, di mana kita cuma duduk, amati, dan biarin perasaan aku lebih baik itu hilang sendiri tanpa dihakimi.
Nah, kalau tadi buat stabilitas, sekarang ini 3 latihan buat benar-benar jadi ringan. Mulai dengan refleksi hati, sadari perasaan-perasaan berat kayak ambisi atau keterikatan, lalu sadar-sadar lepaskan. Terus ada meditasi napas buat ngerasain keringanan itu di seluruh tubuh dan pikiran. Dan yang terakhir, yang paling kuat, adalah melayani tanpa pamrih. Berbuat baik yang murni karena ingin berbuat baik. Akhirnya, mari kita lihat gambaran besarnya. Kayak apa sih hidup kalau kita udah stabil di puncak itu dengan aman dan harmonis? Tujuan akhirnya ya ini, sebuah kehidupan di mana cahaya batin kita itu nggak naik turun lagi, stabil, adem, dan yang paling penting, kehadiran kita menjadi rahmat dan manfaat buat semua orang di sekitar kita. Ada satu kalimat yang benar-benar nangkep esensi dari keadaan ini. Bayangkan, ketika Anda dipuji, hati Anda tetap lapang, tetap lega. Anda nggak merasa sombong karena Anda sadar betul kalau cahaya itu cuma ngalir lewat diri Anda, bukan berasal dari Anda. Anda hanyalah saluran, bukan sumbernya. Jadi, ini dia nih potret lengkap dari stabilitas di puncak itu. Setiap napas terasa seperti anugerah. Setiap pertolongan itu murni. Cahaya batinnya kokoh, nggak goyah sama sekali. Dan kehadiran mereka jadi hadiah kedamaian bagi dunia. Indah sekali ya. Jadi kesimpulannya apa? Intinya cuma satu. Stabilitas spiritual sejati itu cuma bisa didapat kalau kita berhasil ngalahin musuh tersembunyi, yaitu kesombongan halus, dan mewujudkan sifat yang paling kuat, yaitu menjadi manusia yang ringan. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat kita semua renungin. Setelah kita tahu semua ini, mari kita tanya ke dalam diri sendiri. Kalau tujuan akhirnya adalah menjadi ringan, beban-beban berat apa, entah itu ambisi, dendam, atau keterikatan, yang sebenarnya masih kita pilih untuk kita pikul sampai sekarang?